Nah, Bapak Ibu udah baca chapter 6 dan chapter 7 ya dari bukunya Pak Bambang Ruseno ya. Saya ingin mengangkat satu bagian dari halaman 90 ini ya, perdebatan soal Quran dan ini muncul dalam sejarah Islam ini ya. Jadi perdebatannya ya adalah saya bacain paragrafnya ya. Sebagaimana sifat-sifat Allah adalah kekal, Al-Quran yang merupakan sabda Allah itu juga kekal. Ya, jadi karena Al-Quran dipercaya turun dari surga langsung, jadi dari kekekalan ya. Oleh karena itu Al-Quran adalah tidak diciptakan. Jadi perdebatannya Al-Quran itu sebenarnya diciptakan atau bukan ciptaan ya. Karena kalau Al-Quran itu atribut Allah, berarti dia kekal juga ya. Sehingga Al-Quran itu sempurna merupakan mujizat Allah yang diberikan kepada Muhammad yang tidak ada tolok bandingannya. Sehingga pandangan yang menerima bahwa Al-Quran diciptakan, hal itu berarti membahayakan kesempurnaan dan kekekalan Al-Quran. Ya ini yang buat orang Kristen yang memahami pewahyuan Alkitab itu berbeda ya, ini kadang-kadang sulit dipahami ya karena ada koneksi kepada kekekalan dan kepada kesempurnaan surgawi ini melekat kepada Quran gitu ya. Nah, masalahnya di dalam sejarahnya ya ada perdebatan itu dengan kelompok Mutazila namanya ya yang menentang dengan keras pandangan kaum ortodoks ya. Jadi yang di atas ini paragrafnya menurut Pak Bambang Ruseno dari kaum ortodoks ya. Menurut golongan Mutazila, Al-Quran adalah diciptakan. Kenapa? Karena itu jelas adalah makhluk begitu ya. Itu kata yang dipakai ya. Menerima pandangan bahwa Al-Quran tidak diciptakan berarti memperkenalkan unsur pelipat gandaan keesaan sifat dan zat Allah. Jadi dengan kata lain ya, menurut kelompok Mutazila, nanti tauhid itu terancam karena ada dua entitas yang kekal sama-sama, Quran dan Allah. Begitu ya. Apakah itu tidak mengancam tauhid begitu sehingga kelompok Mutazila itu mengklaim bahwa Quran itu haruslah diciptakan ya. Jadi keesaan Allah itu absolut ya, tidak dapat dibagi, dibandingkan, dihubungkan dan digambarkan dengan apapun. Di sini tidak ada sifat Allah yang dapat dipisahkan atau bebas dan terlepas dari keesaan zat Allah, termasuk sifatnya sebagai Sang Firman, begitu ya. Nah, oleh karena itu menerima Al-Quran sebagai tidak diciptakan atau kekal ya, berarti menetapkan dua kebenaran yang kekal. Lebih-lebih Al-Quran tersusun dari bagian-bagian yang secara berturut-turut disusun bagian demi bagian. Apa saja yang disusun bagian demi bagian tentulah temporal atau tidak kekal. Jadi yang dikutip adalah surah 20, 99, 8522 dan 97 ya. Kita nggak akan lihat detail ya, tapi Bapak Ibu yang pingin lihat surahnya yang menjadi landasan untuk kelompok Mu'tazilah ini nanti bisa ngecek ya. Jadi apa saja yang mempunyai sebelum, sesudah, atau di muka dan di belakang pastilah terbatas. Dan apa saja yang terbatas pastilah ciptaan. Itu klaimnya Mu'tazilah ya. Jadi di dalam sejarah itu ada perdebatan yang sangat complicated ya tentang natur dari Quran sebagai firman, apakah kekal atau tidak kekal, apakah membahayakan tauhid atau tidak gitu ya. Nah, lalu solusinya di paragraf terakhir ini ya, di tengah debat yang berlarut-larut antara golongan ortodoks dan Mutazila, tersebut muncullah golongan Asari. Nah, golongan Asari ini yang diwarisi ajarannya oleh Islam tradisional sampai sekarang ya. Jadi pengikut Al-Sari mengambil posisi di tengah menurut Pak Bambang Ruseno ya, di antara golongan ortodoks dan Mutazila. Golongan Asari membedakan antara kata lahiriah, pernyataan konkret dari Al-Quran di dalam bahasa atau mafhum dengan hakikat. Ya, tadi di dalam perdebatan tentang Quran, grup satu ngomong tentang substansi dari Quran begitu ya. Itu hakikat di sini ya. Makna yang sesungguhnya atau hakikah dari Quran yang bersatu dengan hakikat Allah sendiri. Ya, jadi ada bagian hakikat Quran itu bersatu dengan hakikat Allah gitu. Sehingga dengan demikian memang ada kekekalan itu tuh yang melingkupi firman itu, melingkupi Quran itu ya. Nah, yang mafhum, yang bahasa itu memang adalah temporal, itu diciptakan. Ya sehingga kalau Bapak Ibu cermati ya, Quran itu dipandang ada bagian yang hakikatnya, tapi juga ada bagian yang temporalnya. Ya, sehingga tidak melemahkan esensi dari Quran itu kalau ada bagian yang temporalnya juga ya. Nah, jadi yang hakikah itu kekal bersama Allah, sedangkan yang mahfum temporal.
yang hakikah karena itu jelas tidak diciptakan. Ya, jadi secara tradisional kelompok Asy'ari ini pendapatnya diterima oleh Islam tradisional. Secara umum Al-Quran itu diyakini kekal berasal dari surga, begitu ya. Walaupun ada aspek temporalnya yang terlibat bahasa, budaya dan sebagainya, begitu ya. Nah, yang sering eh, menjadi salah paham ya di dalam dialog Kristen dengan Islam ya adalah ini juga bagian ini juga ya, karena yang Kristen itu sering merasa bahwa oh Quran harusnya dibandingkan dengan Alkitab, padahal perbandingan itu tidak tepat ya. Jadi di dalam Islam firman itu menjelma jadi kitab, turun dari kekekalan surgawi jadi Quran. Di dalam pikiran kekristenan firman itu menjelma jadi manusia, yaitu Yesus yang juga disebut Logos, Sang Firman di dalam Alkitab. Begitu ya. Makanya apa? Kalau mau membandingkan bukan Yesus dengan Muhammad atau Alkitab dengan Quran ya, melainkan Quran dengan Yesus. Gitu ya. Itu perbandingan yang setara karena itu apa? Menyentuh realem firman surgawi itu ya. Makanya yang Kristen kadang-kadang nggak paham bahwa membahas Quran ya dengan apa bercanda atau apa ya itu sangat menyinggung ya karena itu realem surgawi yang dibicarakan, sama seperti kalau bercanda tentang Yesus buat orang yang non Kristiani gitu tuh, karena Quran padanannya itu Yesus sebenarnya ya, jadi nggak simetris ini apa analogi itu begitu. Dan itu sering mengakibatkan waktu dialog atau berdebat itu jadi nggak setara gitu ya, karena perbandingannya tidak dibangun di apa pemahaman doktrinal yang berasal dari iman yang tradisional itu. Ya. Nah ini sangat menarik ya, dan kadang-kadang tidak diketahui ya. Tapi kalau buat Muslim scholars dan eh, apa cendekia Kristen yang belajar perbandingan agama tahu ya bahwa perbandingannya yang proper adalah antara Yesus dan Quran begitu ya. Dan kalau buat kalangan yang tahu juga bisa lebih menghayati ya bagaimana memberikan penghormatan yang cukup di dalam diskusi-diskusi itu ya. Karena kalau mau membandingkan Quran sama Alkitab nggak sepadan ya. Dan kalau bercanda tentang Quran sama juga dengan bercanda tentang Yesus ya, sehingga makanya kalau ada apa Ustadz Abdul Somad gitu yang bilang di dalam salib itu ada apa jin kafir gitu ya, itu buat banyak kalangan Kristen itu terlampau menyinggung ya. Tapi di dalam pandangan tradisional Islam, loh Yesus itu kan nabi biasa aja manusia gitu ya. Nah itu ketidaksetaraan itu muncul ya di dalam fenomena dialog atau apa eh, cross conversation semacam itu ya, tanpa bisa dipahami kalangan kelompoknya masing-masing gitu, sehingga mengakibatkan cross conversation yang kadang-kadang nggak produktif begitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu baca bahan dari Pak Bambang Ruseno yang minggu lalu ya di dalam diskusi itu ada Said Hussein Nasar ya yang udah memberikan komentar ya bahwa mukjizat ini kelahiran dari perawan di dalam kisah Quran itu setara dengan kelahiran Yesus ya, bahwa keperawanan Maria itu dianalogikan dengan eh, realitas Muhammad yang buta huruf sehingga itu menjaga kemurnian Quran turun langsung dari sorga. Ya jadi kembali buat seorang scholar seperti Said Hussein Nasar ya, analoginya adalah antara Yesus sama Quran loh. Gitu ya. Jadi itu tuh scholar-scholars yang belajar itu nangkep gitu kesetaraan itu, tapi sering di perdebatan atau diskusi di kalangan awam meleset ya perdebatan itu, sehingga kadang-kadang juga mengakibatkan apa eh, insiden ya, karena yang satu itu tidak memahami penghormatan yang cukup yang diberikan kepada keyakinan yang lain itu. Ya, mudah-mudahan ini menolong kita ya bisa bisa lebih paham ya kalau berelasi begitu. Saya ingin menunjukkan bagian itu sih. Nah, silakan ada kalau ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga nggak memperhatikan bagian itu sih ya, karena
apa bacanya agak cepat ya. Tapi perdebatan antara Mu'tazilah dan Asy'ari dan kelompok Ortodoks itu bagian dari sejarah pemahaman Islam juga. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau ada, silakan Bapak Ibu. Pak Edrik berpikir sangat keras kayaknya. Halo Pak. Ya, Pak Makil, ada pertanyaan? Ya, mau bertanya nih Pak. Ini Ya, Pak. mau pastikan aja kalau Al-Quran itu sifatnya mekanik ya, bukan organik seperti kita di, maksudnya inspirasinya itu nggak seperti kita ya di Alkitab gitu ya Pak. Jadi mujizat langsung aja gitu Pak. Ya, itu biasanya sih umat Islam tradisional nggak memakai kata mekanik itu ya. Eh, tapi yang dipahami adalah memang pewahyuan itu dari malaikat Jibril itu langsung ya dari apa ibunya kitab yang ada di sorga langsung kata per kata kepada Muhammad. Nah itu biasanya kata yang dipakai untuk menggambarkan itu mekanik ya, dilawankan dengan yang organik. Kalau yang organik itu yang tadi Pak Makil tanya, biasanya kalau pewahyuan Kristen itu dipahami sebagai Tuhan memang mewahyukan, tetapi lewat kepribadian si penulis Alkitab ya sehingga Daud atau Matius, Markus, Lukas menulisnya dengan gaya bahasa masing-masing yang personalitinya itu tetap ada ya dan tetap hadir di dalam penulisan itu. Ya, itu biasanya kata yang dipakai organik begitu ya. Nah, tapi apakah yang mekanik dimaknai lebih rendah daripada yang organik buat orang Muslim tradisional? Tidak, gitu ya. Karena itu mungkin seperti argumennya Pak Edrik tadi ya, malah menjaga kemurnian karena dari sorga itu langsung kata per kata itu yang diwahyukan itu tersampaikan ya mendarat dengan benar begitu ya tidak lewat campur tangan manusia begitu ya. Nah mudah-mudahan itu menjawab ya. Ini Pak. Ya, ada pertanyaan lagi atau komentar? Pak, mau Ya. mau tanya kalau tadi kan Al-Quran disandingkan dengan Yesus gitu. Hmm. Tapi kalau Muhammad kan dipercayanya juga kayak nabi yang suci gitu kan karena katanya pas zaman kecilnya dilindungi malaikat begitu. Artinya Hmm. Muhammad ini sendiri bisa ah, disandingkannya juga mirip dengan Yesus juga dong Pak ya gitu. Dalam dalam artian kesuciannya gitu. Walaupun dia manusia biasa tetapi perbuatannya bisa dibilang suci seperti Yesus yang sempurna begitu ya. Kalau di dalam bukunya Pak Bambang Ruseno ya, kalau Bapak Ibu baca, kan ada bagian-bagian yang mendiskusikan hal itu ya, bahwa sebenarnya di Quran tidak ada konsep bahwa Nabi itu tidak berdosa, karena toh ada kisah Nabi Adam, Nabi Nuh ya, di situ juga yang dikisahkan eh, tidak terlepas dari dosa, begitu ya, sehingga dari mana ya ada pemahaman bahwa Muhammad itu tidak berdosa, itu munculnya mungkin kemudian dan bukan dari Quran saja begitu ya. Tapi umat Islam tradisional akan dengan jelas bilang bahwa Muhammad itu nabi dan manusia. Ya sehingga tidak ada semacam apa pemahaman bahwa seperti Yesus adalah sang firman. Sang firman itu jadinya Quran gitu. Ya, kalau di kekristenan firman itu menjelma menjadi manusia gitu ya. Jadi secara teknis pemahaman doktrinal ya memadankan Muhammad dengan Yesus eh, tetap ada problema-problema yang ketidaksepadanan itu sih. Jadi buat buat Muslim scholars yang belajar kekristenan dan cendekia Kristen yang belajar tentang studi Islam ya, itu ada kesamaan eh, persepsi ya bahwa perbandingan yang tepat adalah Quran dengan Yesus. Karena perbedaannya adalah Sang Firman menjelma menjadi kitab atau Sang Firman menjelma menjadi manusia. Gitu sih. Jadi tetap point of view-nya tetap Muhammad pun juga berdosa ya Pak begitu ya. Umat Islam tradisional nggak akan bilang begitu, tapi bahwa Muhammad itu manusia dan nabi, ya. Tapi dia nabi yang penutup,
diyakini hatinya dilindungi oleh malaikat begitu. Tapi bahwa kalau baca Quran, faktanya begitu ya, ada kisah nabi-nabi dan tidak ada konsep di Quran yang bilang bahwa nabi pasti tidak berdosa. Jadi Ya, memang ada pemahaman-pemahaman seperti itu ya yang apa tidak sederhana ya. Dan secara tradisional Islam memang pemahamannya bukan hanya dari Quran, tetapi Quran, hadits dan sirah. ya, memang ada ruang abu-abunya ya Pak kalau begitu ya. Iya, dan kita harus hati-hati juga ya mengartikulasikan. Makanya kalau Bapak Ibu baca bukunya Pak Bambang Ruseno, cara Pak Bambang mendiskusikan kan seperti itu. Ya, jadi ada bagian-bagian yang memang muncul dari Quran, tetapi pemahaman tradisional Islam juga bisa muncul dari hadis dan sirah. Begitu ya, mengartikulasikannya, makanya Pak Bambang Ruseno berusaha akurat ya. Jadi nggak berusaha mengklaim yang di luar dari yang bisa dipertanggungjawabkan secara akurasi sih. Ya, mudah-mudahan menjawab ya paling tidak beberapa pertanyaan awal ya. Dan mudah-mudahan konsep itu ya yang muncul di halaman 90 dari chapter yang Bapak Ibu baca bisa pelan-pelan dicerna ya. Karena mungkin tetap di dalam encountering dua agama itu bisa ada bagian-bagian yang kita miss ya karena tidak terbiasa dengan tradisi tertentu sih. Nah, ini waktunya kita udah lewat lama karena injury time. Berarti kita sampai di sini aja minggu depan ya. Nanti material-materialnya saya upload lagi ya untuk bacaan berikutnya. Terus Bapak Ibu bisa mengerjakan texting seperti biasa. Jangan lupa posting klaim-klaim debatnya supaya nanti di minggu-minggu selanjutnya bisa ada debat atau dialog yang juga exciting ya. Thank you Bapak Ibu.